Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Sedulur, bertemu lagi di channel Temu Nalar menuju kesadaran mencapai pencerahan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengatakan tema menghitung neptu perjodohan. Ini memungkinkan agar sedulur-sedulur semua bisa menghitung sendiri neptu perjodohannya, bisa menghitung neptu perjodohan anak-anaknya, memungkinkan bisa menghitung jumlah perjodohan anaknya dan potensi-potensi yang akan dihadapi nantinya. Jadi di sini Kang Jati memakai pakem yang namanya adalah Sabto Sudo, di mana setiap perhitungan perjodohan weton temanten berdua nilainya atau jumlahnya dibagi 7. Tetapi alangkah lebih baiknya kita disclaimer dulu, apa itu petung salaki rabi atau apa itu menghitung neptu perjodohan. Kenapa neptu perjodohan harus dihitung? Kenapa harus pakai ranggene ini, ranggene itu yang memungkinkan itu menambah ribet? Kalau memang sudah jodoh itu kan sudah dijodohkan oleh Tuhan. Kenapa harus mengikuti kaidah aturan-aturan yang neko-neko dan sebagainya? Sederek, perlu dipahami bahwa setiap daerah, setiap wilayah di semua belahan bumi ini pasti ada yang namanya tradisi yang dimunculkan dari peradaban budi dan daya atau budaya masing-masing. Itu adalah sebuah kebiasaan luhur yang juga didasarkan pada nilai-nilai yang baik yang lahir dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya, dengan semesta, dengan lingkungannya, seperti itu. Nah, itu memungkinkan di setiap daerah kenapa muncul tradisi atau budaya yang berbeda-beda. Nah, adat dan tradisi tersebut sangat memungkinkan ada dasar dan landasan sehingga memunculkan satu peradaban seperti contohnya masalah perhitungan pernikahan. Kalau di Indonesia, utamanya di Jawa, itu ada yang namanya pangkon, ada yang namanya palintangan. Maka kalau di negara Cina ada yang namanya feng shui, hong shui. Di barat juga ada yang namanya western astrologi, ada yang namanya Vedic astrologi, ataupun apapun itu. Di semua belahan bumi ini pasti ada tradisi-tradisi seperti itu. Sementara secara status petung salaki rabi atau petung perjodohan itu dimungkinkan adalah sebagai rambu-rambu. Rambu-rambu itu adalah peringatan, seperti contohnya saat kita berkendara melalui jalan-jalan di pegunungan, itu pasti akan banyak sekali rambu-rambu peringatan. Awas, hati-hati, rawan tanah longsor. Awas, turunan tajam, gunakan gigi 1. Awas, jalan menikung. Awas, pelan-pelan. Hati-hati, banyak binatang maupun rambu-rambu yang lainnya. Ini memungkinkan itu sebagai peringatan bahwa saat Anda melalui jalan itu, Anda diharapkan untuk hati-hati dan waspada, karena memungkinkan Anda akan mengalami kendala-kendala seperti apa yang ada di rambu-rambu tersebut. Tetapi apakah mungkin bagi mereka, orang-orang lain, tanpa mengindahkan itu bisa melewati itu semua? Memungkinkan, dengan catatan memang dia sudah piawai, dia sudah punya keberanian yang luar biasa sehingga memungkinkan dia bisa menguasai medan. Nah, sementara bagi mereka yang belum menguasai medan, maka mereka wajib berhati-hati dan mengikuti arahan rambu-rambu tersebut. Ada kemungkinan mereka yang belum menguasai karena pas harinya memang hari baik buat dia, maka dia tidak menemui yang namanya tanah longsor. Tetapi tetap saja ada kejadian orang tertimpa tanah longsor di sepanjang jalan yang dilalui yang ada peringatan tanah longsor itu tadi. Itu menandakan bahwa semua potensi kejadian itu kita tidak pernah tahu dan tidak bisa memastikan karena kepastian hanya milik Allah. Tetapi dengan adanya rambu-rambu itu, patutlah kita untuk waspada, hati-hati, eling lan waspada, seperti itu. Jadi petung perjodohan maupun petung-petung yang lain yang ada di dalam primbon itu memang tidak mempengaruhi kehidupan kita lebih dari 30%, karena itu rambu-rambu. Lalu kenapa diadakan petung? Kenapa ditetapkan perhitungan perjodohan? Memungkinkan saat Anda akan melakukan perjodohan,
dan Anda mengetahui secara kualitas perjodohan Anda, mengetahui terhadap rambu-rambunya, kok banyak sekali rambu-rambunya, maka selama masih ada pilihan untuk memilih jalan lain, maka Anda layak untuk menghindari. Maka mau petung tiba pati, mau petung tiba ratu, orang tua kita zaman dulu tidak ada yang melarang, tetapi hanya menyarankan untuk lebih baik dihindari seperti itu. Jadi tidak ada kata melarang atau tidak boleh. Dengan harapan kalau masih bisa dihindari, ya monggo. Berarti Anda sudah memilih secara bijak bahwa selama ada jalan lain yang lebih landai, selama ada jalan lain yang lebih mulus, kenapa kita mengambil jalan yang terlalu berisiko seperti itu? Toh kalau memang tidak bisa dihindari dan itu adalah satu-satunya jalan bagi kita, maka kita harus tetap eling waspada, harus tetap waspada dan penuh kehati-hatian. Maka rambu-rambu atau wamaler yang sifatnya adalah petung perjodohan itu tadi tetap kita gunakan sebagai modal untuk berhati-hati, sehingga bila mana Anda berhati-hati, Anda akan mampu melalui perjalanan kehidupan Anda itu dengan baik sampai pada finish kehidupan Anda berdua, yaitu dijemput oleh ajal kematian yang sewajarnya. Oke, kita masuk kepada petung perjodohan, di mana di sini Kang Jati memakai petung Sabto Sudo. Perjodohan itu jumlah weton antara teman dan laki-laki dan perempuan dibagi 7. Maka akan kita dapatkan petung yang antara lain terbagi menjadi 7, yang hasilnya memenuhi tipe pesti, judu, padu, pegat, pati, gunem, ratu. Jadi saat neptu perjodohan Anda itu digabungkan, saat weton Anda masing-masing antara laki-laki dan perempuan itu digabungkan, lalu dibagi 7, maka sisanya ada berapa? Seperti itu. Seperti contohnya, Selasa Wage ketemu dengan Sabtu Pon. Di sini sudah jelas bahwa Selasa Wage adalah neptunya 7, sementara Sabtu Pon adalah jelas neptunya 16. 16 sama 7 itu kalau dijumlah neptunya adalah 23. 23 itu kalau dibagi 7 dapatnya adalah 21. Sementara masih ada sisa 2. Nah, sisa 2 itu netepi petung yang tadi pasti, judu, padu, pegat, pati, gunem, ratu, maka tipe petung ada tipe judu. Jadi pertemuan antara 16 dan 7 itu menghasilkan jumlah 23, yang kalau dibagi 7 dapatnya 21, sisanya adalah 2, tipe judu. Maka neptu perjodohan 23 tipenya adalah tipe judu, kategorinya baik karena jodoh itu berarti sudah dijodohkan oleh Tuhan secara fisiknya, manusianya, bertemu manusianya, dan juga secara rezekinya. Maka di sini kehidupannya harus bisa mengalir saklintire mengikuti fitrahnya takdir Anda, tidak boleh ngoyo, tidak boleh memaksa seperti itu. Dan ini termasuk kategori perjodohan yang bagus. Seperti contoh lagi, misalnya perjodohan antara Sabtu Pahing 18 sama perjodohan antara Selasa Pon 10. 18 kalau dijumlah dengan 10, maka ketemunya adalah nilai 28. 28 itu kalau dibagi 7, maka habis ya, karena 7 dikali 4 itu 28, maka 28 dibagi 7 habis tidak tersisa. Nah, kalau habis tidak tersisa, maka itu dianggap sisanya adalah 7. Maka dengan demikian sisa 7 tetapi petung pesti, judu, padu, pegat, pati, gunem, ratu, tipenya adalah tipe ratu. Jadi neptu-neptu perjodohan yang jatuhnya habis dibagi 7 masuk kategori petung tipe ratu, dimana secara karakteristik yang ada di petung Sabto Sudo, tipe ratu itu adalah petung perjodohan di mana Anda mempelai pengantin berdua adalah orang-orang yang berpotensi mendapatkan kanugrahan berupa wahyu, pangkat, derajat, lan kautaman, sehingga di dalam perjalanan kelak nanti Anda akan mendapatkan anugerah dari Tuhan. Tetapi dengan catatan
mampu melewati ujian-ujian yang tidak kaleng-kaleng. Seperti itu. Jadi sekali lagi, ini hanya sebagai gambaran agar teman-teman atau saudara-saudara semua bisa menghitung sendiri terhadap neptu perjodohannya, terhadap neptu perjodohan putra-putrinya atau saudara-saudaranya. Syukur-syukur Anda bisa bermanfaat bagi orang lain, sehingga kita paham bahwa petung perjodohan itu memang bagus, memang perlu dipakai sebagai wewanger dan sebagai rambu-rambu seperti itu tadi. Saya kira untuk episode-episode selanjutnya silahkan dilanjutkan, akan saya wadar satu persatu. Kalau ketemu neptu perjodohan 14 itu jatuhnya apa, maknanya apa, gambaran bagaimana, ketemu perjodohan 21 itu bagaimana, ketemu perjodohan 30 itu bagaimana, dan semuanya akan saya bahas tuntas di episode-episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak apa yang menjadi materi dari Temu Nalar. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita semua diberkahi oleh Tuhan. Rahayu Rahayu Sagung Tumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.